Pemirsa, kasus Bribka Madif ini polisi yang mengaku diperas polisi saat mengurus sengketa tanah orang tuanya kini memasuki babak yang baru. Polda Metro Jaya kemarin mempertemukan Bribka Madif dengan sejumlah pihak terkait sengketa tanah orang tuanya. Minggu siang, Bribka Madif memenuhi panggilan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya didampingi adiknya dan kerabatnya. Bribka Madif dipertemukan berbagai pihak terkait sengketa tanah orang tuanya yang diributkan. Dalam kesempatan itu, Bribka Madif menegaskan hanya ingin menuntut apa yang menjadi hak orang tuanya dan memastikan bahwa yang dipermasalahkan bukanlah tanah yang sudah dijual. Semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan. Dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madif ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf. Ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya babe tadi nggak mau ikut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan ada perbedaan antara laporan awal tahun 2011 dan pernyataan Bribka Madif di media baru-baru ini. Dari penyelidikan awal, penyidik menemukan ada 10 akta jual beli dan juga akta hibah tanah yang diketahui oleh Bribka Madif. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Madi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya ya. Bribka Madif mengatakan tidak melihat adanya bukti kepemilikan tanah oleh orang-orang yang membelinya. Madif hanya menemukan bukti pembelian berupa kwitansi. Madif menduga ada oknum berinisial MH yang memperjualbelikan tanah miliknya pada orang lain. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bekasi Amir Sofwan mengatakan bukti pembelian tanah berupa kwitansi tidak dapat dijadikan syarat penerbitan sertifikat. Memang betul Pak Bu RW tadi menyampaikan bahwa ada beberapa warga yang ingin ikut PTSL, tetapi karena ada laporan Pak Madi gitu ya kira-kira, akhirnya kita hentikan. Memang begitu mekanismenya. Karena kami menginginkan supaya ini clear and clean dulu. Jadi prinsip BPN itu dalam rangka kegiatan PTSL itu harus clear and clean. Tapi pada dasarnya kami menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut PTSL bisa clear semuanya. Belum selesai urusan sengketa tanah orang tuanya, kini Bribka Madif malah dilaporkan atas tindak perbuatan tidak menyenangkan oleh sejumlah warga RT 3 RW 4 Kelurahan Jatiwarna Bekasi. Bribka Madif dianggap meresahkan dengan memasang patok di depan rumah warga, memasang pelang, dan mendirikan pos penjagaan dengan melibatkan sekelompok massa. Karena selama proses PTSL yang di wilayah kami, khusus di wilayah RT 4 RW 3, yang menurut Bapak Bribka Madif belum pernah dijual dengan girik nomor 191 dan selisih luas, warga kami akhirnya tidak bisa mengikuti PTSL untuk yang 8 orang ini. Padahal warga kami ini sudah menyerahkan semua bukti-buktinya. Itu salah satu yang bikin warga kami resah karena patok ini dipasang persis di depan rumah mereka. Dan begitu juga dengan pos. Jadi warga kami itu merasa ketakutan. Bribka Madif tiba-tiba mendadak ramai dibicarakan. Polisi yang sehari-hari bekerja di wilayah hukum Polres Jakarta Timur itu mengaku dimintai uang pelicin 100 juta rupiah dan dimintai tanah 1000 meter oleh penyidik Polda Metro Jaya saat melaporkan kasus penyerobatan tanah milik orang tuanya di kawasan Jatiwarna Bekasi. Terkait permintaan uang pelicin dan tanah ini, pihak Polda Metro Jaya mengatakan personel penyidik yang dimaksud sudah pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan.